Salam jumpa, salam sepak bola, salam damai dan sejahtera untuk kita semua. Kembali di ruang channel sepak bola Paulus Sutrisno Rogen. Masih dalam album kenangan, terutama untuk para legenda sepak bola. Kali ini kita akan mengulas coach dan dulu pemain dari timur Indonesia yang terkenal dengan trio dari PSM. Mungkin Anda sudah mengenal atau mengetahuinya, dan bagi generasi muda ini saya sampaikan, PSM mempunyai trio yang terkenal di tahun 1960-an, trio Suwardi Arlan, Andi Ramang, dan Nur Salam. Mereka boleh dikatakan trio yang sangat produktif untuk mencetak gol, khususnya untuk PSM dan Timnas Indonesia. Trio Suwardi Arlan, Ramang, dan Nur Salam pun setelah mengakhiri sebagai pemain, dan mereka pun menjadi pelatih, di mana Suwardi Arlan menjadi kepala coach dari Timnas Indonesia, dibantu oleh asistennya, sahabatnya, tentu saja Ramang dan Nur Salam. Kenangan saya dengan, boleh dikatakan dengan coach Suwardi Arlan pada tahun 1974, di mana saat itu saya direkrut oleh PS Angkasa Divisi Utama Jakarta untuk bermain, dan ada 3 pemain yang saat itu direkrut. Selain saya, Paulus Rogen, ada Dede Sulaiman yang boleh dikatakan karirnya cukup bersinar di sepak bola nasional, dan satu lagi ada goalkeeper Yaya yang diharapkan pada waktu itu dapat menggantikan posisi Anak Agung Rake atau AA Rake yang pada saat itu sudah ada di tim Persija dan tim nasional Indonesia. Coach Suwardi Arlan dibantu pelatih fisik Om Yofi Timesela. Yofi Timesela ini juga membantu coach Suwardi Arlan di tim Persija dan di Timnas Indonesia. Pun setelah coach Suwardi Arlan tidak nas, Om Yofi Timesela masih membantu, khususnya untuk di timnas
di mana dengan Om Sinyo Ali. Waktu di PES Angkasa yang dalam hal ini disponsori oleh TNI Angkatan Udara via Kodau 5 yang pada saat itu kantornya ada di Tanah Abang, dan para pemain dari PES Angkasa ini dikumpulkan di mes di Bekasi Barat, di mana ada beberapa pemain yang sudah di Persija maupun di tim nasional seperti kiper A. Rake, B. Makmun, terus ada Jamaluddin, ada Tato Sukarta, dan ada ex PSSI Junior Abdul Manap dan Yos Parera. Setelah itu mes dipindahkan ke komplek Halim Perdana Kusuma. Suwardi Arlan yang berkarir sebagai pemain di tahun 1950 terkenal dengan trio PSM, yaitu Suwardi Alan, Ramang, dan Nur Salam, dan menjuarai juara perserikatan PSSI tahun 1955, tahun 57, dan 59. Trio ini memang boleh dikatakan sangat terkenal di dalam Bon Perserikatan, di mana pada tahun 1957-59 di Stadion Ikada yang sekarang Monas ketemu dengan Persib, itu dengan Omo Suratmo, Suwardi Alan dapat mencetak gol, Soloran menang atas Persib. Suwardi Alan juga terkenal sebagai playmaker untuk PSM Makassar dan menjuarai PON tahun 1961. Berlanjut setelah itu di tahun 1965 mulai berkarir sebagai pelatih PSM dan menjuarai Yusuf Cup tahun 1965 dan kembali juara perserikatan 1965-66. Suwardi Alan juga memunculkan pemain-pemain yang boleh dikatakan terkenal seperti Roni Patimasarani, Abdi Tunggal, pemain-pemain PSM Makassar. Timnas tahun 1977 untuk pertama kali Indonesia berkiprah di SEA Games, di mana pada waktu itu boleh dikatakan tim nasional Indonesia merupakan tim yang dream team, di mana dengan kapten Iswadi Idris. Tapi dalam semifinal dikalahkan Malaysia 2-1. Suwardi Alan juga melatih beberapa klub seperti Jayakarta, Angkasa, Tunas Jaya, dan Indonesia Muda, serta Jakarta Putra. Yang menarik, pada tahun 1974-75
Suwari Alan dikontrak oleh PSBI Blitar. Suwari Alan di bawah kepelatihannya boleh dikatakan sangat jeli dan ahli strategi. Pola latihan basically dasar-dasar sepak bola harus matang dalam hal operan-operan bola, skill, dan dia juga memberikan agar ball skill timbang-timbang boleh dikatakan dengan feeling, perasaan, dan PES Angkasa pada waktu itu latihan di lapangan NBAU yang sekarang menjadi Pancoran, dan juga di Halim, baik di Trikora maupun di Dirgantara. Ya, jadi klub divisi utama Persija pada tahun 1974-75 Angkasa yang memang sangat fokus untuk pembinaan pemain sepak bola, dan mereka kalaupun mengadakan tur sepak bola memakai pesawat dari TNI AU, bisa keliling baik ke Sumatera maupun ke Sulawesi, bahkan jauh ke Irian, di mana juga pernah bergabung Alur Tortet dari Manokwari, dan terakhir juga direkrut PSSI Junior. PES Angkasa dengan pengurusnya Bapak Suparyo Poncowinauto yang pada waktu itu merupakan sekretaris jenderal Sekjen PSSI, di mana ketuanya, kalau saya tidak salah, Bapak Ali Sadikin Gubernur DKI Jakarta, yang memang juga boleh dikatakan merangkap sebagai ketua umum PSSI. Suwari Alan juga mengantarkan dan dipercaya di timnas Prapiala Dunia tahun 1974, di mana satu grup dengan Australia, New Zealand, dan Irak. Dan ya, kita belum berhasil dalam timnas Prapiala Dunia 1974, di mana pemain-pemain mayoritas dari Persija seperti Iswadi Idris, Ristianto, Anjasa Semara, Ndilala, Yudo Adianto, Roni Pasla, ya. Dan waktu menangani Persija pun Marahaling Cup tahun 1977, Persija menjuarai, dan di situ ada teman saya Mas Seli Tabayong, dan juga dari Angkasa Hairul. Suwari Alan juga memberi instruksi logat Makassarnya keluar, bahkan kalau pemain membuat kesalahan ya berkata ce, dan kita dibuat tentu saja memperhatikan petunjuknya. Dan yang sangat berkesan, Suwari Alan pernah menawarkan saya untuk bergabung dengan di Blitar, yang pada waktu itu ada beberapa pemain yang kemudian saya kenal juga di Tunas Inti, yaitu Erwin Sumampo, di mana boleh dikatakan Blitar dengan Bupati Sanusinya pada saat itu eksis dengan beberapa pemain dari Makassar maupun dari
Palu, Sulawesi. Bahkan klub Jayakarta tahun 1972 dalam turnya ke Blitar di Penjunani dikalahkan oleh Blitar yang pada waktu itu Raup Ramang CS mengalahkan Anjas Asmara CS dengan 5-1. Dan ini adalah pengalaman dari Suhari Alan yang saya juga pernah ke rumahnya waktu itu di Roxy, dan istrinya itu adalah anggota kuat dan merupakan penerjun payung yang pertama dari cross wanita angkatan darat, dan setelah itu pindah rumah karena dari Roxy ke Jatiwaringin, kompleks Kodam. Dan terakhir Suhari Alan wafat pada 24 Agustus tahun 2005 karena pernah kecewa dengan PSSI. Suhari Alan dari pensiunnya menjadi komentator sebuah TV, dan itu karena dia kecewa dengan sepak bola Indonesia dan dia mau melihat pertandingan tim nasional. Berita terakhir yang saya dapat dari berita bahwa istri almarhum Wasima Alan itu sangat prihatin karena tahun 2020 ada penggusuran kompleks perumahan Kodam 5 Jaya di Jatiwaringin, digusur untuk suatu proyek. Dan tentu saja ini sangat mengecewakan, dan sebagai keluarga dari sangat kecewa atas penggusuran di mana tinggal mereka di hari tua pensiunnya. Suhari Alan sangat setia kawan dengan pemain-pemain seangkatannya, seperti diketahui selain Nur Salam, Ramang, dan salah satu juga yang saya pernah ketemu dengan Bapak dari Majib Latandang, ya, yang memberikan pesan dan pengalaman-pengalamannya, juga dengan pelatih Warna Agung Frans Theo yang pernah membawa Victor Turangan Kiki ke Warna Agung dan menciptakan gol final Galatama yang pertama. Itulah sekelumit yang saya mengenal Suhari Alan sebagai pelatih. Semoga Suhari Alan berbahagia di surga, khususnya untuk keluarga diberi kekuatan dan ketabahan, khususnya untuk Ibu Wasima Salman Sapu, yang juga merupakan keluarga dari TNI Angkatan Darat. Dan istri Pak Suhari Alan ini pernah menjadi
asisten atau boleh dikatakan pengawal dari Ibu Tien Soeharto semasa masih berdinas.